Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Gusti Ayu Made yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan ini. Baik, untuk Bapak Ibu yang masih belum tahu ya, apa sih sebenarnya Pojok Pintar Manajemen itu? Jadi, Pojok Pintar Manajemen itu adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PP Manajemen sebagai bentuk kontribusi nyata dalam hal belajar dari mana saja, yang awalnya diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19. Nah, tetapi karena antusiasme khalayak tetap tinggi, maka Pojok Pintar Manajemen ini tetap terus digelar untuk kita, para manusia, menjadi pembelajar yang baik. Nah, hari ini Pojok Pintar Manajemen akan mengangkat tema tentang peran logistik mempertahankan kelincahan Juga perusahaan. promosi. Oke, sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu terkait produk-produk apa aja sih yang ada di PPM Manajemen yang mungkin rasanya tidak asing lagi ya bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada beberapa produknya. Tes, apakah surat saya terdengar? Dengar. Terdengar ya, aman ya. Dengar, Oke, Bu. siap. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Di sini ada beberapa produk yang ada di PP Manajemen. Yang pertama, program pengembangan eksekutif. Jadi Bapak Ibu bisa belajar tentang manajemen dari program pembelajaran pengembangan eksekutif ini. Kemudian ada program pelatihan sertifikasi. Bapak Ibu kalau ada yang mau pelatihan sertifikasi, bisa menggunakan produk program pelatihan sertifikasi ini yang nantinya setelah pelatihan akan dapat sertifikasi langsung. Lalu ada pembelajaran Inggris juga. Jadi kalau Bapak Ibu di perusahaannya mau ada pelatihan di perusahaannya, PPM bisa datang ke perusahaan Bapak Ibu untuk memberikan pelatihan. Lalu ada juga nih riset dan konsultasi. Kalau Bapak Ibu membutuhkan jasa konsultasi manajemen seperti keuangan, pemasaran, SDM, dan sebagainya, itu bisa menggunakan produk riset dan konsultasi. Lalu ada juga asesmen SDM, dan yang terakhir ada juga PPM School of Management. Nah, PPM School of Management ini adalah lembaga pendidikan untuk program sarjana dan pasca sarjana. Dan saya sendiri juga merupakan alumni dari program pasca sarjana PPM nih, gitu Bapak Ibu. Oke, suara saya aman, kecil atau gimana Bapak Ibu? Aman ya? Apakah masih kekecilan? Aman, aman. Aman ya? Oke, kita lanjut ke peraturan yang kita berlakukan di acara Pojok Pintar Manajemen ini. Nah, selama melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen, diharapkan Bapak dan Ibu sekalian dapat mengikuti aturan mainnya ya, yang akan saya sebutkan nanti, demi kenyamanan bersama. Yang pertama, selama pemaparan materi, semua partisipan akan di-mute, gitu ya. Kemudian, untuk sesi tanya jawab akan dibuka oleh saya sendiri sebagai moderator. Nah, nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau bertanya, itu boleh langsung raise hand saja, atau jika tidak memungkinkan, boleh ketik di kolom chat aja. Kemudian, pemilihan pertanyaannya itu berdasarkan urutan raise hand dan juga pertanyaan di kolom chatnya ya. Lalu yang terakhir, partisipan dapat mengisi feedback untuk perbaikan acara ke depannya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa dapat nih materi dari narasumber pada hari ini kalau Bapak Ibu sudah mengisi feedback yang sudah diberikan nanti oleh tim panitia. Oke, kita lanjut ke perkenalan speaker ya. Oke, nah saat ini sudah hadir nih di tengah-tengah kita ada dua pembicara hebat untuk Pojok Pintar Manajemen seri satu ya hari ini. Yang pertama ada Bapak Alain Wijatnarko. Halo Bapak, saya izin membacakan CV Bapak dulu ya. Oke, jadi Pak Alain ini sudah lama ya berkarir di PP Manajemen.
mulai dari kepala bidang keahlian operations sampai sekarang menjabat sebagai kepala divisi pengembangan usaha dan kegiatan PP Manajemen dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Nah, beliau juga termasuk dosen ya Pak ya untuk operations di PPM School of Management. Halo Bapak, apa kabar Pak Lain? Baik, terima kasih. Intermezzo sedikit ya. Jadi sebenarnya saya itu kan alumni dari PPM School. Nah, Pak Lain ini merupakan dosen pembimbing saya nih. Dan sekarang saya setelah jadi dosen, kita jadi tim teaching bareng gitu. Ya nggak Pak? Oke, Ya, lanjut ya. Bapak jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut ke perkenalan speaker yang kedua. Oke, nah di sini ada Bapak Edwin Widiantoro. Bapak Halo Edwin sore Widiantoro. semuanya. Halo Pak Edwin, Sore selamat Pak sore. Edwin. Oke, saya izin membacakan CV Bapak dulu ya. Oke, jadi eh, Pak Edwin ini memang sudah banyak juga ya pengalamannya, terutama di bidang operations dan logistik ya Pak ya. Mulai dari Lazada Group tahun 2016, kemudian pernah juga menjadi seorang director, head of operation, lalu yang terakhir itu lumayan lama ya Pak ya, di mana tuh? Di DHL ya Pak ya, dari 2001 sampai 2016. Iya, Ya, ya. kemudian dan yang terakhir Bapak pernah yang terakhir jabatan Bapak sekarang adalah Head of Operations dan IT di Tiki sampai Tuh. sekarang ya Pak ya tahun 2022. Dan Thank riwayat you, thank you. pendidikan beliau itu teknik sipil ya Bapak ya dari Universitas 11 Maret dan terakhir itu Bapak mengambil MBA di IPMI International Business School. Gimana Bapak, apa kabarnya? Baik, baik, thank you Bu Ayu ya. Iya Bu Gusti apa Bu baik. Ayu? Bu Ayu aja Pak. Bapak online di rumah nih Pak. Ya, lagi WFH nih. Oh, WFA masih masih berlaku ya, Pak ya? WFA ya. Ah, jadi sebenarnya kalau apa kita ngirim paketnya bisa pakai WA, harusnya bisa WFH terus ya, tapi sayangnya nggak bisa gitu. Oh, gitu. Kalau Pak lain masih di kantor ya, Pak ya? Pak lain ya, tipe yang pantang pulang, Pak, sebelum maghrib. ya kali Oke ini deh. saya di kantor yang lain. Oh, gitu, Pak. Oke, kalau gitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah perkenalan nih dan juga basa-basi sedikit ya dengan kedua pembicara kita pada hari ini. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke pemaparan. Sesi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Lain. Jadi untuk Pak Lain, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa ketemu di apa ya sore atau ya di sore ya menjelang sore ini. eh saya akan memaparkan mungkin beberapa hal terkait dengan logistik di era saat ini, gitu ya. Nanti mungkin silakan saja kalau mau berdiskusi. Nanti kalau kita bisa diskusi, bisa kita sama-sama, kalau ada permasalahan, bisa kita sama-sama cari solusinya. Kalau kita tidak bisa cari solusinya, ya kita sama-sama setidaknya sama-sama bingung lah gitu ya. Gimana solusinya? Oke, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan eh, cukup lumayan ya. Nanti tolong diinfokan saja kalau misalnya ada permasalahan di suara. Oke, baik. Jadi mungkin materi saya tidak terlalu banyak, jadi saya ngambil materinya adalah sesuai dengan temanya berbicara mengenai peran logistik dalam mempertahankan kelincahan perusahaan. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu, saya pikir menjadi suatu tema yang memang sesuai dengan kondisi saat ini, karena kalau kita lihat saat ini lingkungan bisnis atau lingkungan industri itu sangat terjadi perubahannya itu sedemikian masifnya gitu ya. eh, Perubahan di lingkungan bisnis itu terjadi dengan sedemikian cepat ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai teknologi, penggunaan teknologi gitu ya.
tiba-tiba sudah bermunculan perusahaan-perusahaan baru gitu ya, misalnya kemudian tiba-tiba sudah bermunculan aplikasi-aplikasi baru yang gunanya untuk ya kalau kita bicara di logistik eh, bisa untuk apa ya delivery atau transportasi produk gitu ya atau barang-barang. Oke, tapi mungkin sebelum ke situ tadi seperti sudah disampaikan nama saya Alan Wijanarko. Saat ini saya sebagai kepala divisi bahasa kerennya sebetulnya business development gitu ya. Ya kurang lebih adalah memikirkan bagaimana bisnis ke depannya gitu ya. Apalagi kalau kita bicara bisnis ke depan tadi saya sampaikan ini penuh dengan ketidakpastian. Oke, nah tapi untuk kali ini materi kali ini saya mengajak kita semua untuk kita saling berbagi pandangan gitu ya, atau saling share kalau nanti misalnya ada dari teman-teman Bapak Ibu sekalian ada yang mau share mengenai bagaimana sih peran logistik dalam membantu perusahaan untuk memenangkan persaingan itu silakan saja. Nanti mungkin dari Bapak Ibu ada yang memiliki suatu pandangan-pandangan gitu ya. Oke, saya akan memulai materi saya sedikit bercerita gitu ya. Jadi saya lebih senang bercerita. Jadi ceritanya kalau kita bicara mengenai kehidupan kita ini sangat sangat apa ya berubah terus gitu ya dari waktu ke waktu. Kalau misalnya kita bicara mengenai uh, memproduksi sesuatu, memproduksi barang maupun jasa gitu ya. Ketika kita tidak mengenal mesin, itu masih menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan. Sehingga kalau kita bicara mengenai memproduksi sesuatu, itu sifatnya mah sebatas ya tetangga-tetangga sekitar lah gitu ya, atau orang-orang terdekat saja. Sehingga kalau bicara seperti itu, rasanya tidak kesulitan kalau kita mau mendeliver atau kita mendistribusikan suatu produk. Karena dekat, ya tinggal jalan kaki saja, tinggal menggunakan kuda, tinggal menggunakan apa, dan seterusnya. Tapi kemudian eh, kehidupan berubah, dengan adanya pemikiran manusia juga semakin maju, ada penemuan-penemuan terutama khususnya di teknologi, ya. Nah, ini karena teknologi, saya lebih senang gitu ya berbicara teknologi. Ya. Jadi karena teknologi, kemudian timbul permesinan, produksi menjadi lebih mudah, ya tidak lagi bergantung hanya kepada tenaga-tenaga manusia dan tenaga hewan, tapi sudah menggunakan mesin, sehingga jumlah produknya itu juga menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Nah, ketika jumlahnya lebih banyak dari yang sebelumnya, yang jadi masalah adalah pasarnya. Kalau yang dulu pasarnya terbatas, tapi sekarang harusnya pasarnya meluas. Ketika kita bicara pasarnya meluas, ada suatu tantangan lagi. Bagaimana mendistribusikannya? Kemudian muncul yang namanya distribusi melalui kapal, distribusi melalui kereta api dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kehidupan berubah lagi, manusia semakin modern, keluar yang namanya komputer gitu ya, otomatisasi dan lain sebagainya. Ini semakin menambah lagi gitu ya, semakin menambah kapasitas dari produksinya dan semakin banyak sekali barang-barang atau produk yang bisa dijual gitu ya. Nah, ini tentu membutuhkan suatu pasar yang lebih luas lagi. Berubah lagi kemudian ada yang namanya smart teknologi gitu ya, atau smart mesin dan lain sebagainya. Sehingga orang sudah tidak pikir lagi kapasitas produksi, tapi mulai berpikir bagaimana bisa mendistribusikan dengan lebih cepat, gitu ya, dari sebelumnya. Ya. Kemudian muncul yang namanya berbagai moda-moda transportasi, gitu ya. Karena kalau moda transportasi masih menggunakan manusia tentu terbatas. Ini bagaimana caranya pengiriman itu mungkin secara otomatis bisa hanya dari satu kontrol tower aja gitu ya, itu bisa mengendalikan berbagai macam moda transportasi. Dan nanti kita nggak tahu lagi ke depannya, mungkin bukan manusia lagi yang antarkan atau mendistribusikan produk, tapi bisa lebih ke robot-robot yang mulai diajari. Itu bukan robot diajari ya, tapi justru malah robot mengajari kita gitu ya.
Kayaknya ke depannya seperti itu gitu ya. Nanti mungkin robot-robot itu akan dengan lebih gesit lagi, lebih pintar lagi, lebih efisien lagi dalam mendistribusikan produk-produk sampai kepada si customer-nya gitu ya. Nah, ini kurang lebih adalah gambaran bagaimana teknologi itu mengubah kehidupan kita sampai akhirnya juga mengubah cara berpikir kita, bagaimana kita bisa masuk ke suatu pasar dan mendistribusikan produk kita untuk bisa mencapai pasar tersebut. Gitu ya. Jadi nggak bisa lagi tuh kita berpikir dengan cara-cara lama. Ya. Jadi harus selalu berpikir maju ke depan. Oke, nah ini mungkin suatu gambaran gitu ya. Nah, sehingga dengan beberapa perubahan-perubahan yang tadi gitu ya, mungkin kita sering mendengar ada istilah-istilah model VUCA gitu ya. Kalau dulu kita bicara VUCA gitu ya, sekarang ada tambah lagi 2D VUCA gitu ya. Volatility gitu ya. Bagaimana naik turunnya market ya, naik turunnya permintaan, kemudian naik turunnya harga, terus kemudian model bisnis yang dibuat untuk lebih cair dan lain sebagainya ya, tidak lagi rigid ya, istilahnya seperti itu. Di satu sisi juga ada namanya uncertainty, ketidakpastian. Yang pasti itu hanya ketidakpastian gitu ya. Jadi ketidakpastian itu akan selalu ada gitu kan. Kita nggak tahu kapan seseorang itu akan minta produk dan lain sebagainya. Kemudian perubahan-perubahan teknologi, perubahan-perubahan kehidupan manusia juga membuat lingkungan bisnis itu menjadi semakin kompleks. Tidak lagi hanya antara buyer seller, tapi nanti bisa ada kelanjutannya, ada buyer, intermediary 1, intermediary 2, sorry, ada seller, kemudian intermediary 1, intermediary 2, kemudian baru end customer, dan seterusnya, gitu ya. Menjadi semakin kompleks. Kemudian terjadi juga ambigu, gitu ya. Suatu base tidak lagi bisa berbicara 1+1 sama dengan 2, gitu ya. Karena bisa saja customer itu meminta bonus gitu, sehingga 1+1 bisa saja 2,5 gitu ya, atau malah 3 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak semudah kita membayangkan zaman dulu. Gitu. Nah, terus kemudian kita bicara mengenai diverse, di mana lingkungan bisnis itu tidak lagi homogen, sudah lagi yang namanya tercampur, semuanya ya, tidak membedakan antara uh, orang berpendidikan S1, S2, S3 dan seterusnya, yang penting bisa ya. Terus kemudian juga tidak lagi bicara mengenai gender dan lain sebagainya. Dan tentunya lingkungan bisnis ini menjadi semakin dinamik ya, menjadi semakin lincah gitu ya, semakin dinamis lah, tidak ada sesuatu yang sifatnya terus menerus gitu ya. Nah, itu mungkin ketika kita bicara VUCA itu mungkin model-model dari tahun 1980-an gitu ya. Tapi dengan adanya kondisi pandemi kemarin, ada beberapa pemikiran-pemikiran bahwa sekarang ini tidak hanya VUCA, tapi juga brittle. Artinya apa? Artinya bisnis itu kadangkala yang tadinya kuat, tiba-tiba besok itu langsung rugi, langsung bangkrut dan lain sebagainya. Nah, ini benar-benar suatu kerapuhan yang kita nggak ngebayangin sebelumnya. Ya. Tiba-tiba kalau istilah orang Jawanya majegagi gitu ya, besok itu kok sudah nggak ada ya perusahaannya gitu, atau ganti nama dan lain sebagainya. Terus kemudian sehingga kondisi-kondisi seperti itu membuat perusahaan itu juga menjadi semakin cemas. Ya, wah, jangankan bikin rencana strategi jangka panjang, gitu ya. Bikin rencana bulanan aja kita mesti was-was gitu ya. Kita mesti pertimbangkan. Kemudian kita juga bicara di situ terjadi non-linearity, ya, gimana sangat kompleks sekali, gitu ya. Jadi tidak hanya bicara kalau tadi misalnya model bisnisnya menjadi semakin cair, ya, tidak rigid lagi, non-linear. Kemudian kadangkala logistik itu memiliki tugas tambahan, ya.
kadangkala perusahaan misalnya seperti BPM ini perlu membuat suatu inovasi-inovasi di luar bisnis-bisnis sebelumnya, gitu ya. Kemudian juga berbicara mengenai comprehensible gitu, di mana banyaknya informasi di luar sana itu membuat manusia atau membuat organisasi atau membuat perusahaan itu menjadi tidak mampu untuk menampung begitu banyak informasi. Ya. Banyak informasi, nggak tahu lagi tuh mana yang garbage in, garbage out. Semua kelihatan informasi itu baik-baik saja, ya. Informasi tidak lagi bisa difilter, gitu ya. Jadi ini gambaran saja ya, bukan untuk nakut-nakutin, tapi memang kondisinya seperti ini, gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara mengenai logistik, nah, yang saya selalu memulai dari bagaimana supply chain-nya, bagaimana network-nya mulai dari hulu sampai hilirnya, baru nanti kita bicara logistiknya, gitu ya. Nah, kalau kita bicara supply chain, ya tadi ada dengan adanya beberapa perubahan-perubahan di kehidupan manusia dengan teknologi, terus kemudian ada lingkungan bisnisnya juga semakin dinamis, gitu ya. Nah, ini supply chain ini juga apa ya istilah ketar-ketir gitu ya. Karena kalau kita bicara supply chain itu satu, supply chain itu rentan sebetulnya. Rentan akibat apa? Rentan akibat dari memang pondasi dari supply chain itu sendiri berbasis kepada rasa saling percaya. Nah, kalau rasa saling percaya gitu ya, kalau sebuah perusahaan bisnis to bisnis ini bisa saja rapuh gitu, bisa saja sekarang percaya besok nggak percaya, sekarang men-sharing informasi besok nggak mau sharing informasi gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi was-wasnya dari supply chain berbicara mengenai ada suatu pencetus, ada suatu peristiwa yang mengakibatkan kerentanan dari supply chain itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya seperti pandemi kemarin. Itu adalah suatu peristiwa, suatu kondisi yang mencetuskan, oh supply chain-nya rentan, supply chain-nya putus. Gitu ya. Contohnya misalnya tidak boleh masuk ke suatu negara, nah itu udah habis tuh. Ya, jaring supply chain akan terganggu sama sekali. Sehingga dengan kondisi seperti itu, kalau kita bicara mengenai area logistik, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, logistik itu perlu juga membantu atau mendukung atau menjadi tulang punggung dari kecemasan supply chain. Ya. Pertama adalah kita bicara mengenai planning and supplier network. Ini mau tidak mau logistik harus berpikir seperti itu. Harus berpikir ini bagaimana nih jaringannya, bagaimana perencanaannya, gitu ya. Kalau kita bicara strategi supply chain yang sifatnya adalah agile gitu ya. Nah, gimana nih logistik ini? Rencana logistik bagaimana supaya strategi supply chain yang sifatnya agile itu bisa diakomodir. Logistik yang lainnya adalah bicara mengenai sistem-sistem transportasi. Nah, sistem transportasi dan pendistribusian. Harus berpikir bagaimana sistemnya. Logistik harus memiliki suatu peran, memikirkan mengenai sistem yang efektif, efisien, supaya strategi-strategi supply chain tadi itu bisa diakomodir. Kalau yang lainnya kita bicara adalah itu internal organisasi ya, financial resiliency gitu ya. Misalnya bagaimana kemampu tahanan dari keuangan organisasi misalnya ya. Produk complexity ya mau tidak mau ya produknya semakin kompleks yang tadinya hanya satu jenis gitu ya menjadi banyak jenis dan lain sebagainya. Maturity organisasi itu pekerjaan di organisasi secara keseluruhan. Nah, di sini yang saya highlight ada logistik adalah berbicara mengenai planning and supply network dan transportation and logistics system. Ini sebetulnya peran penting bagi logistik. Selain itu, ada suatu belajar dari pandemi kemarin gitu ya. Ada beberapa supply chain strategi sebetulnya. Nah, supply chain strategi ini ya, mulai dari bagaimana bisa beradaptasi terhadap suatu lingkungan bisnis gitu ya. Bagaimana harus mengembangkan digitalisasi, bagaimana memberikan kemampu tahanan terhadap bisnisnya, kemudian bagian dari recovery setelah ada pandemi kemarin gitu ya. Terus kemudian bagaimana supaya riak-riak, supaya gelombang-gelombang
kerapuhan atau gelombang-gelombang bangkrutan itu bisa semakin lama semakin dikikis gitu kan. Terus kemudian bagaimana bisa mempersiapkan organisasi ke depannya, ini adalah supply chain strategi. Tapi supply chain strategi, kalau tidak ada logistik, jadi hanya sebatas strategi gitu ya. Nah, logistik sini adalah bagaimana supaya supply chain strategi yang sudah sedemikian bagus itu bisa diimplementasikan, bisa diakomodir gitu ya, bisa mengirimkan mulai dari hulu sampai hilirnya berbasis kepada supply chain strategi tadi. Kenapa perlu ada supply chain strategi? Ya tadi, lingkungan bisnis semakin lama semakin akan terus berubah gitu ya. Dan kalau misalnya organisasi atau perusahaan tidak berubah, ya kita juga rasanya itu juga akan semakin ditinggalkan. Karena nanti kita bicara tidak hanya supply chain aja, kita bicara mengenai ekosistem misalnya. Kalau kita bicara masuk ke ekosistem, itu akan lebih sedemikian ganasnya gitu ya. Kalau misalnya perusahaan tidak berubah mengikuti kondisi di ekosistem, itu langsung ditinggal oleh ekosistem bisnis tersebut. Sehingga kalau kita bicara khusus saja mengenai logistik, ya, ada beberapa saya ambil gitu ya. Kesimpulannya adalah logistik memang fokusnya pada pergerakan dan penyimpanan produk di dalam rantai pasoknya. Ya, jadi kadang-kadang ada yang menanyakan gitu ya, supply chain logistik ini bagaimana sih hubungannya gitu ya. Nah, biasanya saya jawab tuh hubungannya baik-baik saja gitu, nggak ada masalah gitu ya. Tapi ini bisa diperdebatkan lah. Jadi bisa diperdebatkan dan perdebatan ini nggak selesai-selesai gitu ya. Nanti mungkin kita bisa dengar nih dari Pak Edwin gitu ya, bagaimana perdebatan ini nggak selesai-selesai, nggak ada ujung pangkalnya gitu loh. Karena yang backgroundnya supply chain dia akan mendukung supply chain, yang bagiannya logistik dia akan mendukung logistik gitu ya. Nah, kemudian juga logistik bertanggung jawab untuk pergerakan dan penyimpanan produk yang diikuti dengan adanya pendokumentasian ya dan catatan dari setiap pergerakan. Kenapa? Karena nanti setiap pergerakan di dalam logistik atau di dalam supply chain itu akan menimbulkan biaya. Nah, ketika itu menimbulkan biaya, tentunya kita perlu mencatat berapa biaya yang perlu dikeluarkan, gitu, atau berapa biaya yang didapatkan. Ya. Oke, kemudian logistik merupakan suatu komponen kunci untuk mengelola dan melacak sumber daya untuk bisa mendistribusikan atau menyimpan produk. Dan ada aspek penting dalam logistik mendukung supply chain adalah bagaimana bisa mendistribusikan produk dengan yang tepat di waktu yang tepat, meminimalkan upaya dan meningkatkan efisiensi, kemudian menjaga hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kesetiaan pelanggan. Ya, karena customer loyalty ini saat ini sangat rare gitu, sangat jarang. Gitu. Karena orang tidak ngikut ke brand, tapi orang ikut ke fungsi sebetulnya. Jadi zaman sekarang tidak lagi gengsi gitu ya, tapi fungsinya apa. Memberikan nilai yang unik pada bisnis, kemudian mewujudkan fungsi pendistribusian produk dari lokasi produk yang paling efektif ke lokasi pelanggan. Oke, nah bagaimana caranya supaya si logistik tadi bisa mewujudkan strategi supply chain ya? Salah satunya adalah logistik itu perlu diberi pengetahuan, perlu keahlian bagaimana sih menentukan tempat-tempat yang tepat, gitu ya, atau tempat-tempat yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si pelanggan. Ada beberapa caranya, gitu ya. Kalau misalnya belajar di PPM gitu ya, ada yang berbasis kepada load distance, bagaimana bisa menentukan asalnya dari mana, pelanggan dari mana, terus kemudian titik tengahnya di mana dan lain sebagainya. Kemudian juga bicara break even, berapa banyak unit supaya bisa pas gitu ya. Kemudian bicara mengenai rute yang tepat, ya. Terus kemudian juga berbicara mengenai data-data atau informasi yang diperlukan supaya tidak salah nih si logistik menentukan rute atau menentukan tempat. Dan yang nggak kalah penting juga berbicara mengenai bagaimana bisa menyeleksi lokasi-lokasi yang sudah dimiliki. Oke, nggak kalah penting logistik yang berikutnya adalah kalau tadi menentukan lokasi, yang berikutnya adalah bagaimana bisa membangun hubungan kerjasama ya antar pelaku transportasi misalnya. Gitu. Saya ambil contoh seperti itu aja.
Logistik, orang-orang logistik perlu memahami mengenai apa sih yang menjadi kebijakan-kebijakan yang berpengaruh dari pemerintah misalnya gitu ya. Terus kemudian bagaimana hubungannya dengan si pemilik barang maupun pemilik moda transportasi, bagaimana dari sisi digital teknologinya gitu ya. Nah, mungkin yang di sebelah kanannya berbicara mengenai sudah mulai ada penyatuan nih. Kita tidak lagi bicara mengenai persaingan, kita tidak bicara lagi mengenai kompetisi, tapi kita bicara lagi competition. Jadi kita bekerja sama dengan pesaing. Ya, rasanya itu juga saat ini untuk bisa merespon perubahan-perubahan yang demikian cepat, rasanya kita sudah tidak perlu malu-malu lagi bekerja sama dengan pesaing gitu ya. Oke, sehingga kita akan menemukan gitu ya bagaimana logistik itu bisa membangun suatu semangat kolaborasi, semangat yang bisa memberikan win-win solution kepada pesaing, kepada supplier, kepada pelanggan, kepada stakeholder ya, kepada pemangku kepentingan. Ya, intinya adalah mengarah kepada suatu kolaborasi, mengarah kepada suatu kerjasama yang menguntungkan semua pihak. Ya, tidak berbicara mengenai kompetisi, tidak berbicara mengenai saya mengakomodir, ya, tidak berbicara mengenai saya tidak peduli ya, tapi memang bagaimana logistik itu bisa membangun rasa kolaborasi. Oke, jadi mungkin untuk menutup materi saya, jadi saya ingin mengingatkan gitu ya bahwa lingkungan bisnis itu selalu berubah dan organisasi atau perusahaan perlu beradaptasi dengan cepat atas perubahan itu. Organisasi perlu fokus kepada bagaimana mengadaptasi proses internal mereka, sementara untuk hal-hal yang sifatnya logistik, itu meminta bantuan teman-teman di logistik, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga hasil dari adaptasi itu dengan mudah, dengan cepat, dengan efektif, efisien bisa disampaikan kepada pihak-pihak eksternal, kepada stakeholder yang lain, kepada pemangku kepentingan yang lain. Ya. Jadi saling berbagi tugas. Organisasi fokus kepada bagaimana mengadaptasi internal, logistik mungkin lebih ke eksternalnya. Kerjasama menjadi tulang punggung logistik dalam mempercepat distribusi produk mengarah kepada kolaborasi win-win solution kepada seluruh pemangku kepentingan gitu ya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan materinya. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Oke, terima kasih Pak Alain. Wah, menarik banget ya materi yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Alain, menjelaskan mengenai berbagai pandangan tentang peran logistik dalam mendukung daya saing perusahaan. Saya jadi kayak kuliah lagi nih, Pak, ngedengerin materinya Bapak. Oke, tapi Pak Lain jangan kemana-mana dulu ya Pak ya, karena selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh pembicara kita selanjutnya, yaitu Pak Edwin. Kepada Pak Edwin Widiantoro, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Bu Ayu. Saya coba share screen-nya ya. Sudah terlihat ya? Sudah Bapak aman, silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Jadi saya di sini tadi mungkin apa dari Pak Alin sudah berbicara mengenai konsepnya, gitu. Saya cuman uh, coba apa namanya approach yang saya lakukan adalah dari sisi pelaku bisnis logistiknya, Pak. Jadi Bapak dan Ibu ya. Jadi saya mau berbagi apa sih yang apa yang telah kita lakukan, atau yang sedang kita lakukan terutama di Tiki dalam menerapkan teknologi tadi. Gitu. Tadi dijelaskan oleh Pak Alen ya dari apa industrialisasi dari 1.0, 2.0 sampai sekarang 5.0 gitu ya. Sudah apa namanya berjalannya sangat cepat dan apa seperti yang tadi dibilang juga gitu. Tadinya kita membutuhkan tenaga
apa manusia, tenaga hewan, sampai sekarang benar-benar oleh bukan orang lagi gitu, udah kecerdasan buatan oleh AI gitu ya. Langsung saja. Jadi Pak Edwin, mohon maaf. Bapak sepertinya suaranya tadi agak agak putus-putus ya. Sinyal Bapak aman kah? dari saya kedengaran sekarang gimana? Em, Masih agak kurang jelas. Coba Bapak lagi, maaf. Tes, tes. Tes. Hmm, Istilah kita saya sih jelas ya. Masih ya, nggak apa-apa Pak. Lanjut aja. Oke ya, di sini dulu ya, Bu. Ya, silakan Bapak. Feel free untuk masuk apa namanya feedback untuk apakah suara saya nggak jelas gitu di chatnya gitu kalau Nah, nanti ini bisa. ini ini lebih baik Pak. Tadi lebih baik. Oke, Ya. lebih baik atau saya lanjutkan saja ya. Aduh, Bapak, mohon maaf, Bapak menggunakan earphone atau langsung dari laptop kah? Langsung dari laptop. oke. Ya. Sekarang sudah jelas Bapak, Ibu, masih belum ya? Masih agak kurang sih Pak. Sebentar. Ini saya coba stop videonya biar koneksinya bisa lebih itu gimana? Nah, ini bagus. Kalau saya stop videonya, apakah lebih bagus? Aman Pak. Oke ya, saya Ya, langsung saja ya. oke, silakan Kayaknya Bapak. muka saya makan bandwidth yang besar banget kali ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Untuk sementara dimatikan dulu aja videonya, biar suaranya jelas. Oke, jadi dari ini saya cuman menyentuh tadi sedikit saja ya. Jadi apa sih bisnisnya Tiki itu secara apa namanya bisnis modelnya? Seperti yang kita tahu apa namanya kalau konsep apa bisnis modelnya logistik itu ada dari first PL, 2PL, 3PL, 4PL gitu ya. Di mana kalau konsep 1PL itu di mana si siapa namanya produser dia mendeliver atau produknya itu langsung ke itu melakukannya sendiri. Kemudian 2PL itu produser atau seller dalam hal ini mulai menggunakan pihak ketiga untuk melakukan atau membantu tadi distribusinya, tapi sebagian besar masih dilakukan oleh sendiri. Dan mungkin yang sering dilakukan oleh eh, perusahaan-perusahaan adalah menggunakan perusahaan transportasi atau pergudangan ya. Kemudian 3PL di sini sudah mulai lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi yang terlibat dari transportasi, pergudangan, inventory, hal-hal seperti itu. Dan 4PL sellernya mulai menggunakan logistik partner sebagai eh, yang melit supply chain-nya dia bahkan ya. Jadi seluruh logistik kegiatannya dilead oleh salah satu partnernya, kemudian mereka yang akan manage dari 3PL tersebut. Itu ya. Nah, di mana sih Tiki itu? Tiki lainnya ada di 2PL dan 3PL. Jadi kita fokusnya ke sini. Kemudian lanjut. Halo, suara saya kedengar? Jelas Bapak, aman. Silakan lanjut. Ya. Jadi ini adalah operation concept tadi dibilang dijelaskan oleh Pak Lin bahwa apa namanya ada beberapa perusahaan banyak sekali perusahaan menerapkan ini ya operation concept hub and spokes ini di mana apa namanya perusahaan ini menerangkan tentang strategi logistik yang distribusi yang melibatkan penggunaan hub dan penggunaan spoke. Hub ini dalam hal ini biasanya kita menggunakan apa sentralisi gitu ya, di mana Pak Edwin, barang-barang tersebut. Bapak mohon maaf. Yes.
Kayaknya Bapak harus, Benar. iya harus, apakah harus dekat dengan laptopnya kah? Kalau berbicara biar lebih jelas atau Oh, oke, oke. Kalau sekarang mungkin saya udah deket banget nih. coba Pak diulangi lagi. Oke, jadi untuk konsep hub and spoke ini Heeh. tujuannya adalah optimalisasi barang dan jasa, dan informasi ya di dalam rantai pasok. Suara saya Ibu Ayu, Masih agak putus-putus sih Pak, belum jelas. sorry ya. Ini Mm-mm. tadi kita waktu kerja nggak apa-apa, ini sekarang masalah. Saya coba ganti provider ya Bu ya. Oh, ada ini kayaknya ada masukan dari peserta. Sepertinya resolusi gambar yang Bapak share screen deh membuat sinyal Bapak nggak stabil. Karena ini kan Sorry, sorry. gambarnya Gimana? gambarnya Jadi bergerak-bergerak ya pas Pak ya. dari Iya. kalau sekarang lebih baik. Jadi sebaiknya tidak usah pakai animasinya gitu ya. Iya kayaknya Pak. Karena mungkin tadi Bapak kemakan ya ininya bandwidthnya untuk share screen yang Isi. animasi. Oke, Nah ini aman Pak, bagus. mungkin Gimana Pak tapi jadinya? justru nggak bisa kelihatan karena beberapa ininya saya pakai. Oke, anyway, saya terangkan dulu ini yang tidak memerlukan ini gitu ya. Eh, jadi balik lagi tadi saya sudah sampai mana tuh tentang konsep hub and spoke ini. Basically ini yang kita gunakan di Tiki ini kita punya beberapa hub, punya beberapa apa namanya cabang-cabang utama. Kemudian barang-barang itu di pick up dari tempat-tempat apa sub agen kita yang merupakan spoke-nya gitu. Itu adalah regional DC atau apa cabang-cabang kecil tadi yang kemudian mereka terkonek dengan cabang-cabang utama. Itu sih. Mungkin kalau ada yang kurang jelas nanti kita diskusikan lagi. Sampai suara saya jelas kan ya sekarang ya? Jelas Pak, aman. Oke, sekarang nextnya ini ya sekedar informasi untuk apa? Tiki sampai di mana sih Tiki ini? Kita sudah 53 tahun dari tahun 70 ya. Kemudian ini beberapa milestone-nya dan dari awal Tiki berdiri itu semuanya masih manual, masih menggunakan apa tulisan tangan, mesin tik segala macam gitu. Kemudian baru komputerisasi mulai tahun 90-an dan sampai sekarang kita sudah eh, menggunakan apa nanti saya akan update beberapa hal tentang teknologi yang kita gunakan di Tiki ini. Kemudian ini tadi kalau kita bicara hub and spoke, jadi ada 65 cabang utama yang ada di Tiki yang berlaku sebagai hub tadi, sebagai cabang utama yang mereka akan menghubungkan dengan spoke-spoke kita gitu ya. Ada 38 provinsi, ada di 514 kota, hampir di seluruh ibu kota provinsi kita ada dan total ada 3.700 gerai. Jadi ini ekspektasinya adalah dengan begini kita akan lebih dekat lagi ke customer ya. Kemudian produk-produk kita ada SDS, ONS, reguler, Eco. Ini adalah produk-produk yang kita tawarkan kepada customer. Ini tergantung lagi terhadap apa namanya kebutuhan dari customer itu sendiri ya. Mereka memerlukan yang lebih urgent, lebih cepat, lebih apa namanya time definite gitu menggunakan same day atau day definite kita menggunakan overnight service gitu atau reguler yang tidak begitu apa namanya urgent gitu atau bahkan ada beberapa yang kita layani juga hanya memerlukan apa namanya yang tidak time sensitif kita ada produk TRC juga. Sedangkan untuk internasional kita bekerja sama tadi dengan pihak ketiga di mana partner-partner kita itu akan meneruskan ke tujuan-tujuan di negara-negara lain.
Oke, ini tadi apa namanya kita bicara tentang apa sih, gimana sih Tiki untuk apa di era yang VUCA tadi ya. Mungkin dijelaskan oleh Pak Alain tadi ya tentang vulnerability, kemudian complexity, ambiguity gitu. Kita menerapkannya ada 5 pilar yang kita lakukan. Yang pertama adalah customer, di mana kita di sini customer itu kita bicara bahwa kita percaya bahwa eh, kita harus menciptakan customer yang eh, apa namanya loyal terhadap kita. Bagaimana caranya adalah dengan menciptakan service yang excellence gitu, sehingga customer experience-nya terjaga dan kita memahami karakter dari customer tersebut, keinginan customernya bagaimana gitu. Kita punya CRM dan inovasi produk dan layanannya. Kemudian network, karena bisnis kita adalah bisnis jaringan sebenarnya, bisnis network gitu ya. Kita selalu memperluas atau expand dengan apa dengan cara kemitraan gitu. Tadi juga dijelaskan tentang kolaborasi. Ini pun kita lakukan dengan mitra-mitra kita, dengan sesama 3PL juga sebenarnya, sesama kurir juga. Ada beberapa area yang kita dibantu oleh mereka, atau sebaliknya juga kita membantu mereka, atau dalam asosiasi itu kita sebutnya biasanya tadi apa kalau bahasa itunya bukan compete tapi collaborate gitu ya, atau bersaing namun tetap bersanding gitu ya, bersanding atau bersaing juga. Kemudian dari sisi proses, apa yang kita lakukan adalah kita standarisasi proses dan layanan kita, memastikan konsistensi layanan dan implementasinya. Sehingga tadi ya tujuan kita agar customer loyal dan customer percaya, trust-nya tadi tetap terjaga. Nah, di bidang teknologi ini yang terus kita kembangkan gitu. Kita Tiki percaya bahwa invest di teknologi itu sangat penting gitu ya, akan dielaborate lebih lanjut di slide selanjutnya. Sedangkan kalau kita bicara semua ini tadi, pilar ini, tanpa people yang terakhir, tapi yang paling utama itu kita tidak ada apa-apa. Jadi kita selalu invest in people, we hire the right person, the right people for the right job. Kita selalu mengembangkan karyawan-karyawan kita atau staff-staff kita di dalam dengan apa namanya mengupdate baik secara training, formal, informal, on job training, dan coaching juga. Oke, nextnya, ini apa sih? Kenapa sih teknologi itu apa namanya penting gitu ya bagi bagi kita, bagi Tiki gitu ya? Ini sudah wajib gitu ya. Karena tadi dijelaskan juga satu, efisiensi ya, improve efisiensi, order tracking, route optimization, packaging, sorting, automation, itu pasti akan lebih efisien proses kita. Tadi saya jelaskan di awal bahwa Tiki awal-awal itu semuanya menggunakan manual gitu. Sekarang semuanya itu sudah tidak apa bukan tidak dilakukan ya, sudah tidak bahasanya mungkin diterjemahkan ke dalam sistem gitu. Proses order tracking bisa dalam sekejap dengan klik-klik, dengan pergerakan mouse kita bisa tahu. Route optimization, nanti saya cerita lagi lebih banyak tentang route optimization, apa yang akan kita lakukan. Kemudian sorting automation juga kita masih apa namanya melihat ke arah situ ya. Kemudian poin kedua adalah tracking and transparency. Era digital seperti ini, customer itu sangat dekat dengan kita ya. Bahkan mereka tahu gitu ya, lebih tahu mereka dibandingkan kita mungkin terkadang gitu. Misalnya mereka order atau customer kita order sesuatu dari online shop gitu, mereka diberi linknya dan langsung eh, apa namanya mereka bisa kontrol sendiri gitu. Yang ini yang dibilangin oleh apa namanya kita adalah bahwa sekarang sudah benar-benar tidak ada batas ya, benar-benar seamless gitu. Tidak ada batas antara customer dengan kita. Yang ketiga adalah customer satisfaction, bahwa teknologi tadi ya
itu harusnya membantu customer-customer kita dengan online booking, dengan electronic POD gitu ya, mobile application gitu. Sehingga secara customer experience dan kepuasan pelanggannya itu selalu naik. Yang keempat, ini yang paling penting juga di sisi kita, cost reduction gitu ya. Automation di beberapa hal ini juga menjadi apa namanya cara untuk mereduksi biaya, untuk menurunkan biaya. Karena at the end of the day customer-customer kita, beberapa customer atau sebagian besar untuk masalah biaya ini lumayan sensitif. Dan yang kelima, dengan teknologi ini adalah juga sebagai competitive advantage gitu. Company dengan menggunakan teknologi ini dapat mendiferensiasi antara company yang satu dengan company yang lainnya gitu, dengan menawarkan service delivery yang lebih cepat, service yang lebih baik, dan beberapa inovasinya. Oke. Di eh, penerapan teknologi ini ada beberapa opportunities dan challenge-nya ya. Tadi opportunities-nya sudah tadi saya jelaskan bahwa improve efficiency productivity, enhance customer experience, better decision making. Tetapi ada challenge-nya juga. Challenge-nya bagi perusahaan-perusahaan kita terus terang untuk initial investment atau investment awalnya dan maintenance-nya itu lumayan tinggi ya, baik dari sisi hardware-nya, software-nya, terutama training-nya gitu. Training ini saya bicara tidak hanya dari awal gitu, tetapi karena dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, tim di lapangan pun menjadi akan quote unquote akan sering training gitu, dan biasanya change management adalah salah satu yang paling challenging gitu ya untuk apa namanya training ini. Poin kedua adalah secara teknik ya, downtime challenge-nya juga, di mana semuanya kita sangat bergantung dengan sistem. Apabila ada downtime itu sangat mengganggu gitu, sangat kalau boleh saya bilang krusial gitu, di mana customer quote unquote tidak mau mengerti bahwa ini tidak ada downtime, tidak bisa ada downtime ini. Kemudian isu yang paling besar juga, salah satu isu yang paling besar adalah security dan data privacy gitu ya. Di mana dengan semakin banyaknya kita menggunakan teknologi, semakin banyak yang menggunakan internet, ada ada peningkatan resiko gitu dari cyber security, baik data breach, kemudian ada isu-isu privacy gitu ya. Ini sebagai contoh adalah pada waktu penerapan kita untuk POD menggunakan foto penerima gitu, ada beberapa customer kita quote unquote komplain juga tidak mau difoto untuk hal ini. Oke, ini saya cerita apa yang sedang kita lakukan untuk transportation management system. Ya, kita lakukan hal ini juga diskusi dengan pihak ketiga yang lebih expert dalam hal ini. Kita melakukan area optimization, kita lakukan route optimization. Jadi di mana nantinya eh, pada waktu kita mendispatch kurir atau menjalankan kurir itu sudah benar-benar tadi efektif, efisien gitu ya, berdasarkan volumenya, berdasarkan customer lokasinya, berdasarkan kapasitinya. Jadi mobil yang digunakan seperti apa, areanya seperti apa, rutenya lewat mana, ya. Jadi sequence-nya seperti apa gitu, titik-titik mana saja gitu yang kita lakukan. Kemudian at the end of the day sebenarnya customer experience yang akan meningkat karena customer bisa langsung melihat gitu apa yang dilakukan atau jam berapa kira-kira kurir saya sampai untuk mendelivery barang saya. Itu untuk TMS-nya, itu secara internal kita. Kemudian untuk customer interaction-nya, kita gunakan mobile applications gitu ya
untuk apa namanya interaksi dengan customer, sehingga tadi yang saya bilang seamless gitu. Di aplikasi ini kita sediakan berbagai macam, tidak hanya aplikasi-aplikasi untuk apa namanya pick up, delivery atau booking, tetapi ada beberapa tambahan-tambahan, bahkan entertainment, hiburan, pembayaran, yang lain pun kita sediakan di aplikasi ini. Di internal kita sendiri, kita gunakan juga untuk tim kita apa namanya mobile operations aplikasi gitu. Ini kita in-house develop, jadi kita gunakan tidak hanya menggunakan apa namanya web atau aplikasi di desktop, juga kita gunakan dari mobile apps ya. Nah, ini yang kita miliki juga, kita gunakan, kita sebut smart ya, eh, desktop di mana kita monitor semua proses operasional kita, Sudah di karena kita percaya, halo, Lanjut aja, if Pak. you can manage, you can measure gitu ya. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan, feel free untuk bertanya nanti. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edwin atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat ya. Saya sendiri sebagai dosen operation nih Pak ya, merasa sharing Bapak ini tadi yang Bapak sampaikan tuh berharga banget nih sebagai insight buat saya sendiri nanti kalau one day saya ngajar logistik buat sharing ke mahasiswa di kelas. Nah, kalau tadi Pak Ya, ya, Alain, terima kasih. ya kalau Pak Alain tadi sudah menjelaskan tentang konsep logistiknya ya Pak ya. Nah, kemudian dilengkapi oleh pemaparan dari Pak Edwin tadi mengenai bagaimana penerapan teknologinya dalam logistik di perusahaan. Nah, pasti Bapak Ibu udah pada nggak sabar ya, mau nanya-nanya lebih lanjut tentang topik kita hari ini. Saya lihat juga sudah ada beberapa peserta ya yang ingin bertanya, ada di kolom chat ya, atau bisa langsung raise hand aja. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Oke, em, mungkin ini saya lihat dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada yang bertanya, Pak. Ini pertanyaan singkat doang sih, Pak Edwin ya. Apakah Tiki itu sama dengan jasa antar paket seperti JNE dan JNT? Itu kita sudah tahu ya, memang iya. Kalau nggak salah ya, Pak ya, Tiki itu tuh eh, perusahaan ekspedisi paling paling tertua kan, Pak ya, di Indonesia ya? Setahu saya ya. Atau Salah satu salah yang satu ya? pertama ya Iya, di di Indonesia ya, 53 tahun umurnya, mungkin sama Ibu Ayu setengahnya di kali ya Ibu ya. setengah umur saya kayak. Oke, Ya, iya, karena saya dulu juga waktu SMA gitu, SMP, kalau mau kirim-kirim paket, taunya cuma Tiki doang, Pak, dulu. Belum tahu tuh ada JNE, JNT benar. masih baru gitu. Nah, Itu ya, tadi Bu Nisa. dijelaskan oleh Pak Alen kan bahwa bisnis ini brittle banget gitu. Atau Mm-mm. kalau pernah dengar ininya Porter ya, Five Forces-nya Ya, Porter nih, Pepper. entrance-nya tuh sekarang sangat mudah gitu untuk di bisnis ini. Oke. Oke, kalau gitu Pak Lain dan Pak Edwin izin ya, saya langsung pilih saja penanya pertama dulu. Kita dari right hand dulu ya. Yang pertama itu dari Pak Richard. Dipersilakan Pak Richard untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Lain ataupun Pak Edwin. Halo, selamat. Halo. Ya, selamat sore Pak Richard, silakan. Ya, jadi salam kenal ini saya Richard Pak dari DF Cargo. Jadi memang kebetulan kita juga bergerak Pak di bidang FTL sih so far untuk sekarang. Dan FTL kita itu so far tuh baru melayani first mile dan mid mile. Jadi kita sudah melayani dari 2018 itu untuk Lazada, Shopee, terus juga ada JNT Cargo juga. Dan juga ada beberapa partner-partner langsung seperti Vivo, Erafone, dan lain-lain. Nah, tadi cukup interested sih Pak, saya melihat insight dari
bisnisnya Tiki itu sendiri. Dan mungkin pertanyaan saya itu adalah bagaimana cara Tiki untuk memulai atau running satu bisnis LTL lah, mungkin saya bilang ya. Di saat mungkin kalau case-nya itu kita memiliki armada sendiri, Pak. Karena mungkin kan dari kami kan kita sudah sering running DO itu start dari Jakarta, terus ke Jawa, ke Sumatera, Balikpapan, Makassar, Bali, Lombok, itu kan setiap hari kita kirim. Dan memang kita sudah mau coba untuk trial project sih, Pak, untuk pengiriman per kilo lah, contohnya seperti itu. Mungkin ada insight dari Pak Edwin atau Pak Alain untuk bisa menjawab. Terima kasih. Siapa dulu nih, Pak? Lain dulu atau saya dulu? Bebas, Pak. Ah, Hmm, Atau silakan saya Bapak. aja ini Pak Richard, saya Boleh. mungkin apa namanya bukan jawaban benar atau salah gitu ya. Maksudnya ini berbagi aja gitu ya. Dari pengalaman saya memang LTL untuk apa namanya challenging gitu ya. Ada beberapa apa kalau kalau customernya memang database customernya banyak atau ini itu sangat menjanjikan bisnis tersebut gitu. Terus terang di apa yang kita lakukan tadi yang saya bilang, kolaborasi pun kita menggunakan kolaborasi gitu. Misalnya contohnya kita punya di mid mile line katakan Bandung Jakarta gitu. Ada beberapa yang transit line haul kita kolaborasi dengan 3PL lain gitu. Toh apa proses itu sama gitu sebenarnya. Kita bukan bersaing di situnya gitu ya. Dan itu ya kolaborasi itu yang mengisi LTL tadi kan menurut. Jadi nggak perlu jalan sendiri. Kok kita sama kok kita sharing aja cost-nya gitu. Gitu sih Pak Richard ya. Silakan Pak Alain kalau mau nambahkan. Ya, baik. Kalau saya sepakat sih dengan Pak Edwin gitu ya. Kalau secara konsepnya kan memang gitu ya. Jadi kita kalau mau apa, ketika kita mau mengembangkan bisnis itu kan bisa dengan berbagai cara. Apakah kita bisa usaha sendiri atau organik, atau kita bisa menggunakan kerjasama atau akuisisi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin kalau kita sudah punya database, kita sudah punya jaringan, kita sudah punya kenalan dan lain sebagainya, meskipun itu pesaing gitu ya, ya kenapa enggak gitu ya kita bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut. Tapi intinya sih kalau saya sih secara konsep memang lebih dianjurkan ya kalau kita berbisnis itu adalah kita membangun jejaring dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Sepakat sih dengan Pak Edwin. Baik, mungkin itu saja, Pak Edwin, Pak Alain. Oke, Terima kasih. oke. Terjawab ya Pak Richard ya. Oke, Terjawab. kalau begitu. Thank you. Baik, terima kasih Pak Richard atas pertanyaannya dan makasih juga ya Pak Lain Pak Edwin atas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita di raise hand dulu ya. Yang kedua itu ada Pak Adrik. Boleh silakan Pak Adrik untuk memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Ayu ya panggilnya ya. Ya, Ya. Jadi Pak Edwin, saya ingin bertanya Pak ya. Eh, ke Menakan saya adik dari Telkomsat. Nah, saya kan bekerja di bidang telekomunikasi Pak ya. Di mana salah satu produknya itu adalah Starlink punyanya Elon Musk. Nah, apakah Tiki mungkin kan untuk mengirimkan ke daerah-daerah 3S Pak yang tertinggal, terjauh, ya kan? Dan satu lagi itu apa ya terpencil seperti itu. Nah, saya 3T baca ya. kan di Bapak itu kan bahwa Tiki bekerja sama dengan pihak ketiga atau apa provider lain lah ya, vendor lain yang kita jawabnya gitu. Nah, saya lihat kan Bapak kan di bagian bisnis development ya Pak ya. Nah, untuk kedepannya Pak, untuk terkait dengan pengiriman Tiki untuk menggunakan perangkat telekomunikasi, apakah ada kemungkinan Pak eh, sedi- eh, dari pihak Tiki mengikuti prosedur yang diberikan oleh kita gitu Pak sebagai pelanggan. Itu ini kan perangkat Starlink ini kan produknya mahal Pak. Dan selama ini kan kita kerjasama dengan Tiki, mungkin salah satunya dengan mungkin dengan JNE atau mungkin dengan uh, e-commerce apa namanya online saat ini itu tidak ada asuransinya Pak. Itu loh.
Itu Pak. Apakah apakah kemungkinan Tiki untuk prospek ke depannya mengingat akan adanya kerjasama dengan pihak-pihak telekomunikasi seperti itu Pak? Itu aja sih Pak Oke, Edwin. terima kasih Pak Adrik. Tadi ya seperti saya jelaskan juga di awal atau Pak Alen juga dijelaskan, mungkin kalau kita bicara line bisnis logistik atau transport itu memang luas banget gitu ya. Skopnya kalau yang tadi apa namanya kita bilang Tiki fokusnya di 2PL atau 3PL, dalam ini khususnya lagi untuk kurir ekspres bisnisnya, Pak. Jadi terus terang di situ. Tuh. Apakah kita tidak bisa menggunakan apa atau tidak bisa melayani apa namanya eh, apa barang-barang besar tadi seperti barang-barang kayak BTS kayak itu kan lumayan itu ya selain value-nya tinggi gitu kayak apa namanya tapi di sisi lain kita juga apa namanya percaya bahwa ada beberapa pemain atau beberapa company yang lebih khusus untuk itu Pak Adrik gitu ya. Mungkin kita bisa layani tapi nanti at the end harganya malah tidak kompetitif gitu dibandingkan dengan pemain-pemain itu. Not to mention tadi jangkauan kita. Terus terang kalau ke area-area apa namanya yang 3T tadi gitu lebih project base gitu ya banyaknya ya. Kalau sedangkan kita ini lebih yang ke arah yang reguler, lebih apa namanya terjadwal gitu, schedule-nya tetap gitu ya. Ibaratnya kalau yang membedakan adalah kalau kita pergi ke restoran, kalau kurir itu sudah ada menunya, Pak. Begini, 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 begini gitu. Kalau ke freight forwarder atau project base itu lebih cenderung, oh saya ada project ini, ke areanya sini, beratnya ini, gitu. Hal-hal yang seperti itu gitu. Dan nilainya segini, ya, memang apakah kalau kita bicara apa coverage insurance, ada beberapa yang memang bisa di cover gitu. Tapi setahu saya untuk beberapa itu memang harusnya ada gitu ya yang di cover oleh insurance-nya. Mungkin yang ya kita tadi karena nilainya besar, nilai preminya itu, nah nilai premi dibandingkan shipping cost-nya itu jadi kan jadi pertimbangan juga gitu dari Pak Adrik ya pastinya ya. Ya betul Pak Edwin seperti itu. Gitu. Ah. Makanya kan pada saat ini kan kalau kita bilang produk Starlink gitu kan, itu kan setara dengan kita bilangnya apa ya antena parabola gitu loh Pak. Ya, ya. Itu. Cuma memang beberapa kali kita menggunakan Tiki gitu untuk daerah Jabodetabek gitu. Hanya Ya. saja kita penggunaannya adalah menggunakan tracking nggak salah Pak kita bicaranya Pak. Ya. Itu. Cuma, cuma ya itu Pak. Semoga sih ke depannya sih mungkin lebih banyak mengembangkan produk-produk kayak di si Tikinya kali ya Pak ya. Baik Terkait Pak, untuk terima kasih perangkat Pak Adrik. apa elektronik sih kan saya lihat masih sedikit Pak. Kita agak kesulitan juga sih Pak. Itu apalagi kan ini Pemainnya ya produk. Pak ya, itu Iya, ini mungkin teman-teman tadi kayak Pak Sari yang di awal tuh Pak siapa tuh Pak Richard tadi kan itu ada peluang bisnis tuh di sini ternyata gitu kan. Pemainnya masih betul. sedikit katanya. Ya betul. Apalagi kan eh tadi pagi kan kita baru meluncurkan satelit juga Pak ya. Satelit merah Ya, putih. ya. Nah, kita harapkan sih dengan apa kami meluncurkan satelit merah putih 2 gitu kan. Semoga sih makin banyak apa daerah-daerah terpencil yang bisa menikmati sinyal atau internetan lah Pak gitu Pak. Gitu. Gitu aja mungkin Pak Terima Edwin. kasih Pak Adrik. Ya Pak. Terima kasih Pak Adrik. Ya, Pak. Oke. Ini eh, Pak Alain mau melanjutkan menanggapi untuk pertanyaan Fadrik? Oh, udah Eh, hilang bapaknya. rasanya enggak ya, karena tadi perbincangan antara praktisi gitu ya, saya biarkan saja. Oke deh. Saya belum praktisi Pak. Ya kalau Ya, bercanda Pak. Oke. ya masih banyak bebenah kita Pak di sisi Ya, apa software kita juga sih Pak. Gitu. ya Oke, betul. kalau gitu. Makasih ya Pak Adrik atas pertanyaannya. Ya. Pak Edwin juga sudah menanggapi. Baik, kita mungkin bergeser sedikit untuk peserta yang bertanya di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Zevano Valeri, tapi ternyata beliau ini juga raise hand nih. Untuk Pak Zevano, apakah mau dibacakan saja di pertanyaannya di kolom chat atau mau langsung bertanya nih di raise hand?
Gimana Pak Zevano? Pak Zevano, nggak ada ya? Saya bacain aja kali ya. Gak apa-apa ya, Pak Alain, Pak Edwin. Oke, ini pertanyaan dari Pak Zevano Valeri. Selamat sore, Pak. Izin bertanya. Tadi sempat menyinggung tentang change management memiliki peran penting untuk menuju transformasi di Tiki. Bisa dibantu jelaskan lebih strategi change management di Tiki mungkin bisa diberikan satu case yang berhasil dan apakah ada divisi khusus untuk penerapan change management itu? Atau itu dihandle langsung oleh usernya? Mungkin karena ini spesifik tentang Tiki, nanti Pak Lain boleh menanggapi juga ya, kalau misalnya Pak Lain punya insight tertentu tentang studi case yang di perusahaan lain gitu. Silakan dari Pak Edwin dulu deh. Oke, saya cerita tentang change management tadi ya. Kalau kita bicara tentang kayak perusahaan-perusahaan eh, sama seperti Tiki, saya nggak hanya bicara tentang Tiki, tapi seluruhnya ya. Dari pengalaman saya hampir hampir 20 tahunan lebih di bisnis ini gitu. Ujung tombak kita kan teman-teman yang di bawah ini, kurir, apa namanya, operations agent. Jadi intinya memang kalau teman-teman yang di bawah apa yang ujung tombak kita ini cenderungnya mereka apa namanya menggunakan misalnya katakan menggunakan aplikasi itu based on kebiasaan ya. Mereka sudah terbiasa begitu, sudah melakukannya halnya seperti ini, seperti apa namanya tahun-tahun katakan seperti itu. Kemudian ada perubahan, itu yang menjadi challenge-nya. Nah, apakah ada divisi khusus yang melakukannya? Kita apa yang kita lakukan? Kita ada kalau di Tiki ya khususnya itu ada tim business improvement di mana kita punya tim untuk melakukan apa sebelum sebelum apa di deploy ke teman-teman di lapangan itu kita olah dulu gitu. Jadi walaupun back end-nya berbeda, tetapi front end-nya diusahakan sebagai semirip mungkin, boleh dibilang dengan apa eh, aplikasi-aplikasi sebelumnya sehingga hal-hal apa itu tidak begitu banyak gitu ya perubahan-perubahannya. Ada beberapa perubahan yang memang signifikan yang harus berubah total itu yang kita lakukan ya kita lakukan training, kita lakukan coaching gitu, kita berikan instruksi kerja atau working instruction yang jelas gitu step by stepnya bagaimana. Itu yang kita lakukan sih, Pak. Dan so far apakah itu berhasil? Memang ada beberapa yang bisa di area-area tertentu kita bisa lakukan gitu ya, bisa langsung berhasil, bisa kita langsung itu. Tapi ada beberapa itu yang harus 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali sampai sekarang pun selama kita masih melibatkan orang gitu terus terus terang, memang kita nggak bisa 100% uh, apa berhasilnya angkanya kita bicara perfect gitu nggak itu sih Bu Ayu. Oke, makasih Pak Edwin atas jawabannya. Gimana kalau dari Pak Lain nih? Tadi kan kalau dari Pak Edwin sudah menjelaskannya ya tentang change management. Kalau dari Bapak gimana Pak? Iya, oke. Ini kalau ngomongin change management ini cukup cukup menarik gitu, sebenarnya cukup unik ya. Jadi kalau yang pertama bicara change management itu, yang ada di benak kita ini memang jangan berpikir ini semudah membalik telapak tangan. Jadi mungkin membutuhkan waktu gitu ya. Berapa lama waktunya? Bergantung kepada karakteristik, bergantung kepada kondisi yang ada di organisasi. Tapi yang pasti adalah ketika kita bicara change management itu adalah top down. Jadi artinya apa? Artinya adalah ketika bicara change management, manajemen puncak itu harus mengambil menjadi role model, ya. Jadi ketika kita bicara logistik, ya change management gitu misalnya ya. Karena kalau logistik itu bicara mengenai SOP gitu ya. Contohnya adalah contoh yang paling mudah yang pernah saya lakukan. Jadi jangan sampai si manajemen puncak itu malah menjadi pihak yang pertama melanggar dari SOP gitu ya. Nah, karena apa? Karena ketika
yang di bawah tahu bahwa manajemen puncak itu melanggar dari SOP sedikit saja, itu change management tidak akan lancar atau tidak akan terjadi, gitu. Jadi ada suatu kehati-hatian, gitu ya. Ini kita bicara top down, dan manajemen puncak itu menjadi role model, ya. Kemudian apa? Kemudian lakukan proses-proses change management itu secara berkelanjutan, secara kontinu. Nggak bisa tuh namanya kita bicara 1 minggu ada, 1 minggu off, 1 minggu ada, 1 minggu off. Nggak. Harus terus-menerus. Kalau bisa, 1 kali 24 jam itu ada yang namanya artefak-artefak gitu, atau ada yang namanya iklan-iklan promosi mengenai change management itu ada misalnya di apa gadget di gadget-gadgetnya karyawan misalnya, ya. Misalnya contoh nih, ketika kita buka laptop, screen savernya itu kita bicara change management. Ketika kita buka gadget kita handphone itu bicara change management. Buat kalimat-kalimat yang memang uh, mengandung unsur bahwa kita harus berubah, ya. Karena kalau nggak berubah ya mungkin ya, bukan hanya perusahaan tapi kita sebagai karyawan itu yang nanti akan dirugikan. Mungkin itu sih kalau saya melihatnya bahwa ini adalah uh, suara dari top gitu ya, top down gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah lakukan itu secara kontinu. Terus kemudian ada suatu apa ya, suara-suara yang terus digaungkan ya secara terus menerus. Mungkin itu sih kalau dari saya ya. Oke, terima kasih Pak Lain, Pak Edwin atas tanggapannya ya. Jadi change management itu bukan hanya satu divisi khusus ya Pak ya, tapi emang dari top to down harus berkontribusi untuk perubahan perusahaan itu sendiri. Oke, ini sebenarnya udah banyak banget ya Pak ya. Banyak banget yang tertarik untuk bertanya tentang, ada yang tentang spesifik tentang Tiki, kemudian tentang logistik. Ini juga ada Mbak Maya nih. Mbak Ayu, saya antri pertanyaan penting nih. Oke Mbak Maya, tolong diketik aja di WA, di Zoom-nya, di chatnya ya. Nanti kita bacakan pertanyaannya Mbak Maya. Kita balik lagi ke yang right hand dulu nih, kayaknya pegel nih. Udah ngangkat tangan mulut. Kita ke Bu Safitri. Dipersilakan Bu Safitri untuk bertanya kepada Pak Lain dan Pak Edwin. Iya, selamat sore. Eh, Sore, Sore, Bu Bu. Fitri. ya, Sore. sore Pak. Jadi saya mau bertanya ke Pak Edwin. Saya tertarik tadi Pak mengenai yang change agent. Pertanyaan saya adalah apakah change agent itu diwajibkan? Kan kita tahu ya untuk kayak Tiki itu pasti banyak banget cabangnya ya Pak ya. Nah, apakah change agent itu ditargetkan harus ada nih di setiap cabang atau di setiap area atau bagaimana, Pak? Kemudian untuk seperti yang tadi Bapak bilang di era VUCA sekarang ini kan agak sulit ya, Pak ya, sehingga mungkin dari pihak manajemen itu harus eh, continuous improvement mengganti strategi. Nah, boleh saya tahu nggak, Pak, kira-kira batasannya atau misalnya dari manajemen memutuskan, oh ini sudah saatnya nih kita harus improvement atau mencari strategi baru, itu apa ya Pak patokannya? Baik Pak, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Baik. Eh, Langsung aja ya. Untuk change agent pasti kita perlukan ya. Nggak mungkin kita lakukan itu sendiri atau apa namanya eh, bentuknya mungkin tadi benar yang dijelaskan oleh Pak Alain gitu ya. Memang ini top down gitu ya. Tapi pada waktu pelaksanaannya kita harus gimana caranya agar menjualnya ini as if ini idenya itu dari mereka gitu, dari yang di bawah, dari tim yang di bawah gitu ya, yang di seolah-olah bottom up gitu. Karena dengan begitu engagementnya akan jauh lebih lebih cepat satu, kemudian kedua selain lebih cepat ini akan lebih apa lebih bisa di maintain gitu. Balik lagi tadi kalau kita ngomongin apa namanya change management ya itu yang di atas kita apa top manajemennya harus bisa menjelaskan what's in it for them-nya gitu loh. Apa sih ini eh, perubahan ini gitu untuk merekanya apa gitu.
untuk merekanya, untuk perusahaannya gitu ya. Kemudian itu yang untuk apakah tadi change agent itu diperlukan? Iya, jawabannya ya diperlukan. Nah, apakah harus bentuknya harus ada orang khusus apa? Kalau dalam pengalaman saya itu tidak gitu ya. Ada beberapa role, ada beberapa function, misalnya di beberapa ini di koordinator, supervisor atau apa namanya beberapa bahkan beberapa Tutup ya. quote unquote informal leadernya juga kita kita libatkan Tutup gitu aja. untuk hal ini ya. Itu Maksudnya nggak paham. kemudian yang yang kedua mengenai apa strategi ya, Iya, Pak, sorry, betul. perubahan strategi. Ya, ini pun kita lakukan gitu, kita selalu mereview gitu ya. Apa contohnya adalah contohnya yang mungkin dibandingkan dengan 3PL lain atau pemain kurir lain gitu, mungkin Tiki quote unquote tidak begitu terdengar di e-commerce gitu ya. Di mungkin ibu atau bapak sering buka yang hijau atau yang orange gitu, kadang nggak ngelihat Tiki di situ. Itu adalah sebenarnya itu pilihan kita juga gitu. Kenapa? Karena memang di satu sisi secara exposure segala macam itu sangat sangat besar sekali gitu ya. Tapi di sisi lain itu ada implikasi biaya juga sebenarnya di situ. Tidak tidak serta-merta apa namanya kita bisa mendapatkan ya banyak secara revenue, tapi at the end of the day kita perusahaan gitu kita harus menentukan nih arah kita mau kemana, dan yang kita itu apa namanya kita sasar apa gitu. Pada waktu itu manajemen memutuskan, oke, sebaiknya biaya-biaya itu kita alokasikan langsung direct ke seller gitu, misalnya seller e-commerce-nya instead of ke siapa platformnya gitu ya. Jadi kan di situ akan jauh lebih quote unquote lebih berguna gitu untuk si direct sellernya di UMKM-UMKM-nya tersebut gitu. Apa yang kita sasar itu gitu Bu. Jadi mungkin kita tidak menyasar misalnya dalam hal ini ya pemain-pemain e-commerce, sorry, seller-seller online itu tidak yang melalui platform-platform besar ya, marketplace-marketplace besar gitu. Tapi yang mereka yang berjualan langsung ke customer lewat sosial media, social commerce lah ya, dengan sosial media yang lain. Itu pun pilihan manajemen gitu. Bagaimana kita merubah strategi itu seperti itu. Karena satu mungkin apa namanya kita kita berpikir bahwa apa ada beberapa terus terang memang ada beberapa pemain yang kalau boleh dibilang kantongnya dalam banget gitu ya, Pak Alain mungkin tahu ya. Jadi nggak habis-habis tuh uangnya gitu. Tapi di sisi lain kita benar-benar Tiki ini kan benar-benar quote unquote stand alone dalam artian dari dulu pemain bisnisnya logistik ini gitu. Karena sekarang kalau kita lihat ya ada beberapa ya mungkin saya dulu part juga gitu. Saya di perusahaan sebelumnya di salah satu e-commerce juga kita memang bukan kita ya, pada waktu itu perusahaan tersebut memikirkan sih sebenarnya bagaimana menguasai, bukan menguasai, bagaimana memastikan pelayanan terhadap customer kita atau pelanggan kita bisa di maintain gitu ya. Jadi kita produksi sendiri, kita bikin platform sendiri, kita punya apa namanya uh, apa logistik sendiri itu ya. Jadi seolah-olah dari end to end seperti itu. But at the end, balik lagi, kalau apakah itu salah satu apa namanya strategi kita sekarang itu yang dilakukan oleh Tiki Bu Safitri gitu ya. Silakan Pak Alain Jadi kalau mau menambahkan. sebenarnya kalau untuk strategi itu Pak, maaf Pak saya potong. Untuk strategi yang tadi balik lagi berarti bisa jadi strategi tersebut berubah setiap tahun ataupun tidak berubah setiap tahun ya Pak ya. Jadi Ya, tergantung bagaimana kebijakan manajemen sendiri untuk menanggapi resiko-resiko yang ada. ya tadi dijelaskan kan di secara konsepnya ada VUCA, ada DD tadi tambahan DD-nya Pak, diverse dan apa tuh Pak Alain ya tadi ya. Nah, itu kan sangat bergantung gitu. Kondisinya mungkin berbeda, Bu. Tiki 53 tahun yang lalu mungkin quote unquote masih pemainnya masih sedikit. Challenge-nya tidak seperti sekarang. Ya, kompetisinya tidak seperti sekarang.
Banyak dulu orang yang datang ke Tiki gitu, datang ke ini gitu. Gerai-gerai kita didatangi orang, tapi sekarang mungkin tidak seperti itu lagi. Kita harus berubah. Ini yang kita lakukan. Gimana caranya itu tadi. Kalau melihat pasarnya besarnya masih di e-commerce yang paling besar. Nah, tapi kita menyasar lagi gitu. Yang mana nih yang mau kita tap marketnya? Itu Ibu. Oke, makasih Pak Edwin. Kalau dari Pak lain gimana nih Pak untuk pertanyaannya Bu Safitri? Oke, mungkin tadi saya menanggapi yang sebenarnya kapan sih kita harus berubah strategi gitu ya. Nah, ini sebetulnya agak sulit juga karena melihat dari karakteristik atau kondisi dari organisasi. Mungkin pernah dengar ada namanya yang katak itu direbus di dalam suatu air gitu ya. Nah, pertama sih airnya anget-anget gitu itu lama-lama menjadi menjadi apa namanya menjadi panas sehingga terlambat untuk bisa keluar dari kuali tersebut gitu ya si katak. Mungkin kondisinya sama ya. Saat ini mungkin kondisinya sama. Jadi eh, lama atau tidaknya air itu menjadi panas, kalau saat sekarang ini air itu menjadi panas sangat cepat sekali. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya ada tadi saya menyinggung strategi saat ini yang lebih cocok adalah ketika kita mengajak kerjasama dengan semua pihak, dengan semua pemangku kepentingan, gitu ya. Kalau kita bicara tadi ya, misalnya teori mengenai katak yang direbus di dalam kuali. Mungkin cara jalan keluarnya adalah bagaimana si katak itu bisa bekerja sama dengan manusia, karena yang bisa memanaskan air itu kan manusia, gitu kan. Apakah kemudian si kataknya itu dia merias dirinya, terus kemudian membuat dirinya menjadi lucu, gitu kan, sehingga si manusia itu tidak apa ya, tidak tega gitu ya untuk memanaskan air. Nah, ini kondisi yang terjadi sekarang. Kita perlu merias perusahaan kita perlu merias organisasi kita, sehingga yang terjadi adalah bukan persaingan, yang terjadi adalah kolaborasi. Oh, ternyata menarik juga nih organisasi, menarik juga perusahaannya. Nggak sangar lah gitu ya, eh, apa namanya, baik ternyata gitu ya. Nah, mungkin itu yang perlu ada strategi itu, bagaimana caranya, ya ini yang perlu dicari nih, supaya perusahaan kita, supaya organisasi kita menarik bagi pihak-pihak lain, meskipun untuk pesaing itu sendiri. Nah, itu yang sebetulnya menjadi PR ya, teman-teman yang ada di organisasi atau perusahaan. Mungkin itu sih kalau kalau saya improvement untuk saat ini mencari bagaimana perusahaan kita, bagaimana organisasi kita menjadi lebih menarik bagi pemangku kepentingan. Itu aja sih. Berarti kalau dari jawaban Bapak tadi, sebenarnya untuk strategi tadi sendiri bisa jadi trial dan error ya Pak ya? Kalau kondisi saat ini sangat mungkin sekali terjadi trial and error, ya. Tapi tentunya kita harus hati-hati. Ada yang namanya risk management, ya. Jadi jangan sampai kemudian trial and error, kita trial and error terus-terusan, gitu kan. Nah, kita harus ada yang namanya visibility study terhadap strategi. Makanya ada di beberapa organisasi ada yang namanya divisi pengembangan usaha atau business development misalnya seperti itu. Nah, itu yang terus mengkaji nih, apakah strateginya memang cocok untuk kondisi saat ini atau kondisi ke depan dan seterusnya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sudah menjawab ya Bu Safitri ya. Ya, sudah Mbak. Sama-sama. Jelaskan panjang lebar. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Safitri atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Edwin dan Pak Lain atas penjelasannya yang sangat jelas ya. Oke, sayangnya waktu kita sudah mau habis nih untuk sesi Q&A-nya karena tadi sudah banyak banget ya diskusinya, feedback ya antara narasumbernya, Pak Lain dan Pak Edwin juga pesertanya. Ternyata banyak banget yang tertarik ya. Tetapi kita ada satu lagi nih yang sangat-sangat memohon untuk diberikan kesempatan bertanya. Itu Bu Maya. Mungkin saya langsung aja panggil kamu Maya, dipersilakan untuk bertanya, memberikan pertanyaannya kepada Pak Alain dan Pak Edwin.
Ya, izin Pak Edwin, Pak Alen, selamat sore. Jadi saya tertarik terkait mengenai kolaborasi ya gitu. Jadi apa namanya antar industri gitu. Nah kebetulan memang untuk Tiki itu saya pernah bekerja sama dan model itulah yang sebenarnya akan jauh lebih baik di dunia logistik ya, baik freight forwarding, kemudian carrier, vessel owner, atau kami-kami yang bekerja di freight forwarding. Nah, Tiki kita bekerja sama kalau boleh flashback waktu itu mereka menghandle last mile sedangkan kami di custom brokerage gitu. Nah, melihat perkembangan Tiki saat ini kan lebih ke misalnya booking freighter untuk mendelivery paket-paket ke satu airport ke port yang lain misalnya gitu ya Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada para mentor di sini adalah di logistik ini kan luas, Pak. Ada yang warehousing, freight forwarding, kemudian last mile, courier, international, domestic, vessel owner, charter, freighter, dan masih banyak lagi. Nah, seringkali vessel owner, perusahaan yang memiliki kapal, awalnya mereka juga membuka di dunia freight forwarding gitu, sehingga mendorong para customer-customer yang freight forwarding marketing babat alas ini customernya tuh booking langsung kan. Jadi pasarnya sebenarnya luas, hanya kuenya tuh dibagi oleh sekian ratus bahkan ribu pemain-pemain freight forwarding yang lebih kecil skopnya pun mereka bisa punya bisnis gitu. Jadi istilahnya kalau di freight forwarding tuh lebih ke warung edi gitu ya Pak gitu. Cuman punya data impor komunikasi aja mereka bisa buka bisnis. Nah, kemudian dari perang harga gitu ya. Jadi beda 500 itu customer udah nggak loyal gitu. Sementara bukan hanya lebih ke service yang excellent aja yang dilihat oleh customer. Nah, menanggapi hal ini sebetulnya kan apakah ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu, terutama Pak Edwin atau Pak Alain yang memang memberikan guidance ke kami-kami ini gini. Kalau Tiki kan dia backbone-nya udah jelas nih, last mile, courier service domestik, dan kita-kita freight forwarding juga pakai jasa Tiki sebenarnya. Baik untuk misalnya ada paket kecil nih customer, nggak mungkin kan kita pakai buka SMU sendiri gitu, akan terkena minimum KG ya gitu. Sehingga udah pakai Tiki aja. Nah, seperti itu. Eh, apakah ada perkembangan yang nanti akan membuat dunia logistik ini lebih apa ya namanya? Oh oke, pemain forwarding ya forwarding aja. Bisnisnya terkait license-nya adalah di scope A misalnya gitu. Nah, kemudian edukasi ke supplier atau company bahwa perusahaan-perusahaan juga mereka harus booking lewat siapa, misalnya middleman misalnya gitu, freight forwardingnya kak, atau mereka nggak boleh direct ke vessel owner atau ke airlines atau apa seperti itu sih. Jadi kayak misalnya Tiki kan udah jelas Pak gitu. Nah, model ini apakah bisa diterapkan sih nantinya lebih ke dunia forwarding gitu. Karena kalau Tiki kan oke, perusahaan boleh booking, tapi mereka akan merich tiki-tiki yang ada di area mereka kan gitu. Nah, kalau kita kan agak sulit Pak gitu. Jadi Baik, itu Bu sih Maya, boleh yang aku dipersingkat. tanya. Hmm. Jadi, gimana? Sudah selesai pertanyaannya? Iya, jadi yang mau saya tanyakan adalah apakah nanti perkembangannya menurut Bapak-Bapak ini bisa dunia logistik ini lebih di scope-nya itu di apa ya? Lebih di apa sih namanya tuh? Lebih di apa ya? Dibuat simple atau apa sih? Under beberapa rules gitu, sehingga kita tuh nggak makan satu kue bareng-bareng gitu. Yang ya perang harga sih sekarang. Sebenarnya di lapangan itu sih, gitu. Seperti itu. Itu Oke, terima Pak kasih. Edwin, mungkin Pak Alain. Terima kasih Mbak Ayu waktunya. Ya, makasih Bu Maya atas pertanyaannya. Boleh gantian kali ya? Kita dari Pak Lain dulu nih. Gimana Pak Lain tanggapannya terkait pertanyaan Bu Maya? Oke, dari Pak Edwin dulu deh, yang orang lapangannya Oh gitu ya. gitu ya udah. Nah, Silakan Pak Edwin. Oke, sulit nih pertanyaannya Bu Maya nih. Pertanyaannya sulit, jawabannya jauh lebih sulit. Kalau karena gini, ya kalau kita bicara tentang aturan atau regulasi, ya mungkin ini saya belum, sejujurnya saya belum tahu detail gitu ya. Apakah memperboleh ada bisa kita punya aturan atau apa namanya
katakan apa ya, undang-undang gitu yang tidak memperbolehkan misalnya apa eh, sebagai vessel owner menjual langsung ke apa pengguna jasanya gitu ya. Apakah harus lewat apa freight forwarder gitu yang tadi yang jumlahnya ribuan tadi gitu. Eh, itu jawabannya itu sih Bu. Tapi kalau saya lihat sekarang memang terus terang dunia logistik ini sangat di sisi lain luas sekali di di sisi yang lainnya lagi eh, ada beberapa pemain yang mencoba menyatukannya itu gitu Bu ya. Kalau kita bicara tadi saya bicara apa sebagai platform gitu ya e-commerce gitu contohnya ya bahkan tadi ya eh, berusaha mengontrol dari eh, hulu ke hilir gitu dari upstream ke downstreamnya gitu berusaha gitu ya mulai dari resourcingnya mulai dari pemenuhannya fulfillmentnya warehousingnya berusaha dilakukan itu sendiri gitu tanpa melibatkan pihak lain atau kita pasti atau pasti melibatkan pihak lain tetapi mungkin porsinya yang tidak sebanyak yang dilakukan sendiri. Tujuannya apa sih? Kalau saya mengertinya memang tujuannya tadi memastikan service yang diberikan kepada customer. Nah, ini balik lagi kalau ini ke aturan mainnya gini ya. Apa ada kan ada komisi KPPU kalau nggak salah saya itu ya yang mengawasi proses-proses seperti ini. Apakah bisa seperti itu? Apakah tidak? Saya belum mengerti. Saya belum mengerti jelas. Tapi apa yang bisa kita lakukan tadi ya, kalau kita bicaranya kolaborasi, mungkin bagi forwarder yang tidak punya ini sendiri atau hanya menjual tadi ibu apa warung apa tapi istilahnya EDI gitu, eh, itu akan sulit gitu ya karena harus bersaing langsung dengan yang punyanya gitu. Dari sisi harga terutama perang harga ujung-ujungnya perang harga gitu yang nantinya mematikan bisnis yang lain. Kalau kalau ngomongin kolaborasi memang harus dua belah pihak sih dari dijelaskan di tadi di skemanya, sorry di grafnya Pak Alen juga kan itu harusnya win-win gitu ya, antara antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Apakah win-win itu juga nantinya akan quote unquote merugikan lagi customer gitu kan ada proses apa ya eh, apa istilahnya kayak oligopoli gitu juga juga akan menjadi pertanyaan lagi nantinya kan ujung-ujungnya gitu. Ini saya nggak bisa menjawab langsung gitu ya Bu Maya gitu. Apakah bisa atau tidaknya aturannya, tapi yang jelas masing-masing harusnya punya aturan mainnya masing-masing. Kayak forwarder itu punya asosiasinya sendiri, eh, kurir service punya asosiasinya sendiri gitu ya dari logistik, dari Aveksi kalau nggak salah ada Asperindo itu masing-masing, sehingga ini memang di regulatornya itu yang harus menurut saya sih bisa bisa turun tangan juga gitu untuk hal ini. Itu aja sih dari saya. Mungkin tidak menjawab, sangat saya sesalkan mungkin Bu Maya tidak Terima kasih detail Pak, gitu. terima kasih. Oke, Pak Edwin, terima kasih. Kalau dari Pak Alen gimana nih Pak? Udah dapat kan Pak jawabannya ya Pak? Iya. Gini, saya jadi ingat gitu ya, sekitar 2015 atau 2016 itu saya sempat kunjung ke Asosiasi Logistik Forwarder di Surabaya. Waktu itu sempat ada pembicaraan mengenai bahwa freight forwarder ini membentuk suatu konsorsium atau apalah gitu ya. Saya nggak tahu kondisi sekarang seperti apa gitu ya. Mohon maaf kalau terjadi perubahan-perubahan yang saya tidak update. Intinya apa? Intinya kalau ditanyakan tadi apakah nanti ke depannya akan ada suatu peraturan-peraturan, segala sesuatu itu memungkinkan gitu ya. Eh, Tidak, saya rasa sih eh, semuanya itu bisa saja gitu ya. Artinya apa? Artinya misalnya ya kalau punya vessel ya udah ngurusin vessel aja gitu ya. Terus kemudian yang punya barang ya udah ngurusin barang aja. Biarkan eh, biarkan distribusi itu
kami-kami, orang-orang logistik yang menghandle-nya, gitu ya. Itu mungkin saja, dan itu rasanya ke depan akan menjadi semakin dibenahi atau ditata. Ya, mungkin di tahun 2023 akhir itu saya sempat ikut gitu ya ke dalam suatu ini pertemuan gitu ya, teman-teman logistik itu membahas mengenai kompetensi orang-orang logistik ya. Jadi kalau kita dikatakan memang bergerak di logistik, ya semestinya memiliki kemampuan atau memiliki kompetensi itu. Nah, kompetensi itu bagaimana supaya diakui? Nah, kompetensi itu supaya diakui, ya ada yang namanya sertifikasi. Ya. Artinya apa yang saya sampaikan? Saat ini dunia logistik itu sedang berbenah, ya sedang berbenah. Nanti mungkin 2 tahun lagi atau setahun inilah, tahun 2024 ini sudah muncul suatu peraturan bahwa yang bisa mengerjakan logistik yang memang sudah diakui kompetensi logistik. Nah, itu yang pendapat saya gitu ya. Jadi bahwa sekarang ini akan ada peraturan itu ya, cuman bagaimana kita merespon peraturan tersebut. Apakah kita meresponnya, apakah kita beradaptasi dengan cepat sehingga kita juga merespon dengan cepat, atau ya ada suatu katak terus kemudian dia berenang-berenang tiba-tiba airnya itu sudah menjadi panas ya. Nah, ini bagaimana kita merespon? Kita mesti coba tahu terus ya perkembangan di luar sana seperti apa. Peraturannya bagaimana. Maaf ya, suara saya kayaknya putus-putus ya. Aman, Pak. Pak, Cuman tadi Bapak nge-freeze dikit. Halo? Aman, Pak, aman. Aman, Bapak. Oke. Ya, mungkin itu ya. Jadi, saya sih rasa sih semuanya mungkin saja. Jadi, karena kedepannya logistik akan berbenah. Itu aja, Bu Ayu. Baik, terima kasih Pak Alain dan Pak Edwin atas seluruh tanggapannya dari pertanyaan-pertanyaan peserta hari ini ya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang sudah ingin bertanya tadi raise hand dan juga sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat belum bisa dijawab ya karena keterbatasan waktu kita. Baik, sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita pada sore hari ini dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti jalannya acara Pojok Pintar Manajemen hari ini dari awal sampai sebentar lagi akan diakhiri. Oke, nah sebelum kita menutup nih sesinya ya Pak, kepada Bapak Alain dan Pak Edwin, mungkin boleh memberikan closing statement untuk sesi hari ini. Mungkin dari tadi Pak Edwin mulus, karena dari Pak Alain dulu deh. Silakan Bapak closing statement-nya. Kemudian lanjutkan oleh Pak Edwin. Oke, mungkin closing statement-nya itu sebenarnya sama dengan materi saya bahwa perubahan itu akan pasti terjadi dan bagaimana logistik merespon perubahan tersebut, gitu ya. Karena logistik itu menjadi eh, kedepannya akan menjadi tulang punggung di industri. Mungkin itu aja. Oke, mantap. Lanjut, silakan Pak Edwin. Ya, yang pertama mungkin saya minta maaf tadi kalau kalau ter apa banyak banyak nggak tersampaikan karena masalah bandwidth. Pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah teknologi dalam dunia logistik khususnya industri kurir itu sangat sangat gitu ya, tidak tidak bukan hanya sebagai enabler saja gitu, tapi sudah kebutuhan dasar ya. Yang pertama itu, yang kedua bisnis ini eh, sekarang eranya era kolaborasi, tidak hanya bersaing gitu, tidak hanya bersaing, tapi memang benar-benar harus bersanding juga. Karena dari sisi kita, ujung-ujungnya yang harus mendapatkan apa namanya
servisnya adalah pelanggan-pelanggan kita. Kemudian poin yang ketiga, kalau saya lihat dari saya baru baca chatnya nih, kayaknya mungkin PPM harus diskusi khusus tentang change management nih. Kayaknya banyak yang tertarik ya. Itu aja sih. Terima kasih, Bu Ayu. Oke, luar biasa sekali closing statement dari kedua narasumber kita hari ini ya. Mungkin sebagai penutup, saya ingin menyampaikan juga nih tadi kesimpulan dari pemaparan materi, baik dari Pak Lain maupun juga Pak Edwin ya. Jadi di lingkungan bisnis yang penuh ketidakpastian ini, perusahaan bisa merancang strategi logistik yang baik. Salah satunya tadi ya, Pak Lain juga sudah menyebutkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dan juga melahirkan inovasi-inovasi baru untuk menunjang supply chain itu sendiri. Kalau tadi mengutip dari kata Pak Alain, bahwa logistik itu sendiri juga kan merupakan tulang punggung dari supply chain. Nah, kalau dari Pak Edwin, perkembangan teknologi itu membawa peluang besar untuk bidang logistik. Bahkan bisa menjadi competitive advantage-nya apa ya, daya saing perusahaan itu sendiri. Jika memang bisa dioptimalkan secara baik. Contohnya, kalau yang tadi Pak Edwin jelaskan, Tiki itu menjadi lebih terpercaya karena adanya live tracking, apa ya. Kemudian lebih terinformasi dengan adanya notifikasi digital. Kemudian menjadi lebih cepat karena adanya optimisasi rute untuk kurirnya. Walaupun di sisi lain, perusahaan juga perlu memperhatikan beberapa tantangan dalam menerapkan teknologi tersebut. Kayak yang tadi Bapak sudah jelaskan, biaya investasi dan perawatan itu ternyata mahal ya Pak ya. Kemudian kekhawatirannya juga akan sekuritas dan juga resiko data privasinya. Oke, kalau begitu semoga Ponpinman atau Pojok Pintar Manajemen pada sore ini bermanfaat ya bagi Bapak Ibu dan hadirin yang sudah berpartisipasi sore hari ini. Dan juga semoga bisa memantik semangat pantang berhenti berkarya agar terus menyala dan seluruh hal baik yang sudah terjalin akan terus berkembang. Oke, kalau begitu, eh, Bapak Ibu dan para hadirin yang sudah ikut sesi hari ini, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara, kami meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback yang sudah kami siapkan. Boleh langsung di-scan aja QR code-nya, nanti akan langsung ke direct link feedbacknya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi feedbacknya, dan di sana akan tertera email yang akan dikirimkan, Bapak Ibu bisa mendapatkan materi yang sudah tadi dipaparkan oleh Pak Lain dan Pak Edwin. Oke, boleh di screenshot dulu Bapak Ibu biar nggak, oh tadi udah di next. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti dibantu sama panitia juga ya, untuk linknya bisa di copy di Zoom chat, biar langsung ke direct. Oke, nah di sini saya ingin mempromosikan sedikit ya tentang jadi PPM Manajemen itu ada Certified Supply Chain Manager. Kalau Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mendapatkan sertifikasi ini, bisa langsung saja menghubungi contact person yang ada di poster di layar ya. Dan itu kalau nggak salah lagi ada diskon tuh, lumayan tuh Bapak Ibu. Ayo cepat-cepat, boleh dicoba sertifikasinya. Oke, next. Nah, selain itu, PPM juga punya nih acara lainnya, namanya CLBK. Namanya menarik ya. Tapi bukan cinta lama bersemi kembali. CLBK itu adalah cerita langsung bareng komunitas. Nah, CLBK kali ini mengangkat judul Kebebasan Finansial, Strategi untuk Karyawan Mengelola Uang dan Tetap Fokus pada Produktivitas. Bermanfaat banget nih buat Bapak Ibu kalau misalnya mau tahu tentang bagaimana sih mengelola keuangan. Karena kan sekarang makin banyak ya ilmu-ilmu tentang bagaimana mengelola keuangan, terus juga mungkin tentang aset, terus juga mungkin investasi dan lain-lainnya. Bapak Ibu kalau ada yang tertarik boleh banget nih join karena acara ini gratis ya dan diselenggarakan secara online pada hari Jumat 23 Februari lusa ya, jam 4 sampai jam setengah 6 sore waktu Indonesia Barat. Oh iya, cerita langsung bareng komunitas ini. Sebentar dulu, operator, bentar ya. Cerita langsung bareng komunitas ini atau CLBK, itu komunitasnya yang pasti tentunya PPM Community. Jadi kalau Bapak Ibu mau join, bisa langsung join aja menjadi member PPM Community. Ini linknya untuk mau join, bisa juga langsung klik link yang ada di chat room yang sudah dibagikan oleh panitia.
Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu mau tahu kelanjutan tentang info-info PPM selanjutnya, bisa di-follow media sosialnya PP Manajemen, ada Instagram, Facebook, YouTube, dan juga LinkedIn-nya. Atau mungkin misalnya pengen lebih jauh ngobrol-ngobrol sama Pak lain, sama Pak Edwin, bisa banget. Bisa dihubungi dengan kontak mungkin LinkedIn ya Pak ya, atau Pak Edwin atau Pak lain juga aktif di media sosial. Bisa tuh kalau misalnya mau berko bercerita lagi tentang logistik. Karena tadi kan banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh pesertanya yang bertanyakan. Oke, kalau begitu Bapak Ibu tidak terasa ya sudah kurang lebih kita 2 jam berlangsung nih acaranya. Wah, saya juga nggak kerasa nih, kaget sudah jam 6. Tapi sebelum itu saya mau mohon izin dulu untuk mendokumentasikan. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada sesi hari ini, kita boleh ya foto bersama dulu untuk dokumentasi. Bapak Ibu yang memungkinkan untuk membuka kamera, boleh dibuka kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mungkin tim panitia boleh dibantu. Siapa yang akan mengambil gambarnya? Ya, sebentar. Ya. Terima kasih Mbak Ayu. Bapak Ibu, Ya. tolong dibuka layarnya. Kita akan lakukan screenshot. Karena ini lumayan banyak, jadi mohon ditahan gitu ya. Akan saya mulai dari sekarang, sebentar. Screenshot 1, slide 1, tahan. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar ya. Baru 3 nih, ada 8. Masya Allah. Bu Ayu giginya kering. 1, 2, 3. Iya nih Pak, aus. Sebentar ya. Cukup banyak nih, sebentar. 4 lagi sebentar. Screen. Sebentar. Baik, sebentar. 3 lagi. Baik, ini yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai Mbak Ayu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Screenshotnya sudah selesai. Baik, terima kasih Mbak Ino sudah dibantu untuk sesi dokumentasinya. Oke, ini penutupan ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edwin dan Pak Lain atas kesediaannya untuk mengisi acara hari ini ya Pak ya. Kemudian saya juga berterima kasih atas keterlibatan berbagai pihak yang telah mendukung terselenggarakannya acara hari ini. Terutama pada Bapak Ibu juga nih sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mungkin ada yang dari kantor terus buru-buru kan atau sengaja stay di kantor untuk nonton acara hari ini sampai selesai. Dari saya sendiri mohon maaf jika terdapat salah kata atau salah sikap ya dalam memandu acara kali ini. Baik, saya Gusti Ayu Made pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PP Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu.